Sudah ada Bukan, VT satu kedua, lagi nggak RK, akan di take down. saya izin RK, satu lagi RK izin. Jadi gini teman-teman, yang sekarang yang kami hadapi ini sebenarnya bukan lebih beratnya bukan di sosial media teman-teman, bukan. Buat kami sosial media itu ya udahlah sosial media. Tapi teman-teman tahu nggak pertanggungjawaban saya di hadapan keluarga saya, gimana saya menjelaskan ini ke orang tua ke keluarga saya. Kak Kami Sarah, tanya terus-terusan loh. gini Kak Sarah. Kalau Kak Sarah Kalian pikir perhatikan nggak sampai di VT situ kedua mental Bella kamu itu Genius. Sudah sampai ke keluarga kami, bro. Dengerin Kak Titik Sarah. kamu itu sudah Kak sampai ke Sarah, keluarga dengarkan. kami. Berarti kamu punya VT motif kedua lebih itu. Tolong dong pakai hati nurani sedikit. VT Saya punya kedua keluarga, saya punya adik, saya punya abang, saya punya ito, saya punya tulang, saya punya namboru, saya punya segala macam. Keluarga Iya, saya semua kami punya bertanya. keluarga, bro. Saya dikasih ngomong nggak? Perbaiki ini semua tolong. Nggak, Hapus titik lah, kamu tolong. itu Saya kalau minta kamu tolong, nggak hapus take down, video itu. berarti kamu punya motif terselubung dari itu. Saya Biarin minta jangan mute tolong dengan teman-teman. hormat, Coba, tolong. masuk. Hapus Woi. itu. Stop dulu. Dengarkan saya. Stop dulu, VT jangan kedua gitu. sudah Jangan. menjelaskan semuanya bahwa RK tertipu. RK difitnah dengan adanya wanita itu, mengaku sebagai Sekarang mengaku kamu bisa dihamili. bawa nggak wanita itu? Kalau kamu nggak bisa bawa wanita itu, Itu VT kedua sini. sudah menjelaskan Berarti semuanya. kamu- Abang berakin Apakah news, kamu abang bagian berakin berkomplot news. dari orang dari Enggak, Putri? gini, abang berakin news. Keluarga saya itu tidak akan paham. Setelah ada PT 1, ada PT kedua. Keluarga saya nggak paham itu. Orang nggak Kasih paham tunjuk itu. Kak Sarah. Kasih paham, kasih tunjuk. Makanya ada Nggak VT bisa. kedua. Abang, Nggak keluarga bisa, nggak saya bisa, ini di nggak Bandung, bisa. di Palembang, bagaimana? Udah mah, Semua kamu ngegedein stop saya nah. tiap Kamu hari. mah stop, kamu stop mah. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam Iya, sendirian. iya betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu bersama teman-teman sedang viral sebuah kabar mengejutkan yang menimpa seorang apologet Kristen yang bernama RK, teman-teman. Di mana RK ini dikatakan menghamili seorang wanita, seorang murtadin yang dia bimbing. Bayangkan teman-teman, seorang murtadin yang seharusnya dibimbing, diajarkan tentang kekristenan, malah dihamili. Dan ini makin mengejutkan, karena Putri bisa menunjukkan sebuah bukti. Jadi ada bukti transfer uang dari RK, teman-teman. Dan nilainya juga cukup fantastis. Ada 5 juta, ada 2 juta, dan sekian juta. Transfer tersebut tidak dibantah oleh RK dan dikatakan memang RK melalui istrinya memberikan atau mentransfer uang tersebut. Dan ini cukup mengejutkan, teman-teman. Kenapa mengejutkan? Yang pertama, RK ini bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang sangat berkelimpahan, sehingga dengan gampang bisa transfer uang sampai 5 juta kepada orang yang tidak dia kenal. Seharusnya seperti itu. Karena RK sendiri saat melakukan yang namanya pelayanan, sering meminta bantuan netizen, sering meminta bantuan dari para donaturnya. Bangun studio, minta donatur 80 juta. Mau kembalikan uang donasi Sofiatul, minta sama donatur. Mau pelayanan, dikasih sama Sofiatul 2 juta, teman-teman. 2 juta dulu.
dan masih banyak lagi ya, termasuk ingin beli mobil Brio dan sebagainya. RK sering sekali meminta donasi, kalau enggak membuat yang namanya PKPK Challenge. Tujuannya apa? Ya koin teman-teman. PK Challenge itu membuat kita dapat koin lumayan banyak. Apalagi penonton akan termotivasi melihat jagoannya kalah dari pihak sebelah. Itulah rutinitas yang dilakukan oleh RK selama ini. Sehingga sangat mengejutkan kalau dia bisa mengelontarkan dana sampai 5 juta hanya untuk seorang wanita yang dia klaim belum pernah dia jumpai. Sampai di sini teman-teman tahu ya bagaimana gambaran kondisi RK. Tapi poin yang mau kita bahas bukan di situ, tapi bagaimana perseteruan antara RK dan BAB serta Sandi Permana. Kita tahu BAB, Rest Area, Sandi Permana ini membuat sebuah kelompok yang bernama Berakin News. Berakin News ya, Berakin. Di mana mereka lah yang pertama sekali memviralkan tentang RK menghamili seorang wanita bernama Putri. Dan menurut Sarah Aritonang, istri dari RK, VT atau video dari Berakin News ini sudah tersebar di keluarga besar mereka. Baik orang tuanya Sarah, paman-pamannya, bibi-bibinya, nantulang, ya sepupu, saudara, entah siapapun lah. Itu semua sudah menonton dan mendengarkan kabar tersebut. Hal itu betul-betul ya membuat Sarah, istrinya RK, mau nggak mau ikut ambil bagian, ikut bersuara untuk meluruskan hal ini teman-teman. Sarah sendiri mengakui bahwa selama ini yang mentransfer uang kepada Putri itu adalah dirinya. Bahkan chattingan-chattingan dari Putri kepada RK yang merespon, yang membalas itu adalah istrinya, yaitu Sarah ini. Jadi Kak Sarah ya kita panggil, supaya nggak tertukar ya kita sebutlah Aritonang saja. Karena banyak sekali orang-orang yang bernama Sarah, baik di Muslim maupun di Kristen. Ini bahaya ya, bisa ketukar-tukar nanti. Ada lagi Pastor Sarah, ada Sarah Ibun gitu kan. Nah, jadi Sarah Aritonang ini, atau istri RK, itu mengklarifikasi bahwa benar Putri ini cukup dekat, cukup sering berkomunikasi. Bahkan dari cara komunikasinya, itu bukan hanya sekedar ingin belajar, bukan sekedar ingin dibimbing, tapi ingin dipinang, kan begitu. Bukan hanya dibimbing teman-teman, tapi ingin mendapatkan pinangan, bahkan disebut dia tumbuh rasa cinta kepada RK. Tetapi Sarah Aritonang itu pingin memberi pelajaran kepada si perempuan ini. Sehingga diresponlah chattingan-chattingan menurut Sarah Aritonang. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Ini cukup menarik, nanti saya akan beberkan pendapat-pendapat saya. Tetapi yang saya agak bingungkan, ya yang saya agak bingungkan itu ada beberapa poin, nanti saya jelasin. Tapi khusus di awal ini saya mau teman-teman agak konsen dengan Berakin News yang begitu agresif membahas konten ini. Bahkan mereka yang mendatangi yang namanya RK. Padahal mereka ada di posisi harusnya RK yang nyari mereka. RK yang butuh mereka, harusnya mereka santai. Tapi entah kenapa mereka begitu agresif sampai datangi RK hanya untuk apa? Hanya untuk meminta bayaran untuk menurunkan video tersebut. Video boleh turun, tapi wani piro. Wani piro teman-teman. Dan itu sudah saya bahas di konten-konten yang ada di channel HMC Reaction maupun HMC News. Di kesempatan ini kita akan membahas dari sudut pandang yang cukup berbeda tentunya. Dan kita dengarkan dulu bagaimana ya konflik itu terjadi, bagaimana saat Sarah Aritonang beserta RK meladeni yang namanya Sandi Permana, perwakilan dari Berakin News ini. Siapa Jangan yang cuci berbohong? tangan kau, bro. Jangan Kau cuci berbohong tangan karena kalian. apa? Ya. Kau berbohong karena apa? Jangan cuci tangan kalian, bro. Ya. Mana ada cuci tangan? Kau Yang saya melaporkan, tanyakan, laporkan. tapi kamu nggak jawab secara eksplisit. Apa motif kamu nggak take down video kamu yang pertama? Ada
VT kedua. Ya, Itu udah jawab. menjelaskan Nah, itu semuanya. bukan sebuah jawaban. Gue butuh jawaban yang betul-betul punya narasi. VT pertama Sehingga punya adalah ide pokok. laporan bahwa ada seorang perempuan yang coba merosting diri Mana lo kalau lo perempuannya? menghapilinya. Dengarkan. Mana Lalu perempuannya? timbullah VT kedua di mana ternyata berketahuan bahwa lo kena tipu. Perempuan ini adalah Mana penipu. perempuannya? Mana perempuannya? Yang bernama siapa tuh? Ya, mana perempuannya? Putri Ivan itu Fauzi siapa itu lah? perempuan atau laki-laki? Nah, itulah kebodohanmu. Sorry aku bilang Nah, kebodohanmu. itulah kamu Ketika ada memposting seorang sesuatu yang perempuan, ketika ada seorang perempuan minta ditransfer, Ini bukan karena itu, kan bukan yang Ivan laki-laki Fauzi kok. bukan nama perempuan, bro. Diam. Itu Ivan Fauzi bukan nama perempuan, Kenapa lo itu nama transfer? laki-laki. Ya. Yang minta perempuan, yang kau transfer laki-laki. Diam, kau dengar baik-baik. Makanya bodohnya, kau kan? ikut alur ceritanya dari awal. Saya transfer, bukan saya yang transfer. Ya, tapi karena orang itu nangis-nangis di sini, minta dikasihani karena diusir dari rumah, ya kau Betul. dengar baik-baik. Ya, Terus? minta diusir dari rumah. Penonton saya pada saat itu ada 5.000 orang. Memberikan amanah kepada saya, lalu saya memberikan dia bantuan itu dari penonton-penonton. Oke. Itu Ketika dia ceritanya. memberikan rekening Dan laki-laki, yang memberikan kenapa itu, kau ya. mau? Karena saya Kenapa punya kau nggak selidiki kasih dulu? sebagai orang Kristen dan pengikut Kristus. Kasih nggak juga harus bodoh lah. Kalau kasih memang mengatakan kasih adalah sebuah kebodohan, bro. Kau dengar baik-baik. Itu bukan sebuah kebodohan. Cerdiklah Tapi cinta kasih itu seperti tidak ular. memandang. Makanya kau Dan bukan tuluslah seorang Kristen, seperti makanya kau tidak merpati. mengerti. Diam, nih teman. Karena kau bukan seorang Kristen, Itu maka kau ada di tidak akan bisa Bible, loh. mengerti tentang cinta kasih itu seperti apa. Kau nggak cerdik kau. Bukan masalah cerdik, cinta kasih kau harus memahami. Sekarang saya hanya minta, ya, Kau nggak cerdik. sudah ini persoalan udah luar biasa ya, ya karena Kau kamu sudah memberikan sebuah opini dari live kamu, ya kamu sudah memberikan opini dari VT kamu itu kamu memberikan opini, Iya, ingin dan banyak menjatuhkan karakter apologet. saya, betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak. Apakah kamu ingin menjatuhkan karakter saya dari VT kamu? Tidak. Lalu motifnya apa kalau bukan menjatuhkan karakter saya? Membuat Termasuk pencemaran nama baik? Apakah untuk membangun opini? Saya tanya, coba buka mic-mu. aduh kayak Apakah bocah ingin main membuat sebuah mobil. opini? Enggak, apakah ingin membuat sebuah opini? Itu hanya berita bahwa Apakah berita itu ada ingin membangun seorang sebuah opini? perempuan, dengarkan, Diam, bahwa itu ada sudah jangan seorang ulang-ulang perempuan Jangan ulang-ulang lagi, jangan ulang-ulang lagi. yang mengaku dihamili oleh dirimu. Sekarang hamil itu benar atau tidak? Coba jangan Berita itu gitu. Sekarang pertanyaan saya, hamil itu benar atau tidak? Ini kau capek, aku buka mute. Kayak Sekarang bocah saya di tanya, sini jangan mute ngomongnya. teman-teman. Makanya kau dengar saya. Ah, Apakah berita benar. tentang hamil itu benar atau hoax? Nah itu dia, itu yang lagi dicari tahu dengan berita itu, kau Jangan paham nggak? putar-putar, jangan putar-putar. Kamu naik ke sini berarti bawa sebuah fakta. Ketika berita tentang saya menghamili orang itu benar atau fakta? Itu berita bahwa Hoax ada atau perempuan fakta? yang mengaku Longor, dihamili, saya tanya. lalu Aku diberakin jelasin, Pak. news Aku jelasin. untuk RK, aku yang membuktikan. jelasin ke aku yang jelasin ke dia. Berakin news, aku ceritain kronologinya ya. Adem ya, saya jelasin. Masalah transferan sampai terjadi fitnahan, masalah si Putri itu ngaku hamil. Aku jelasin dari awal biar kamu bisa nangkep. Oke? Pertengahan tahun lalu 2025 naik yang namanya akun Putri Rahmawati. Disaksikan 4,5K penonton. Oke? Dalam ceritanya itu dia bilang dia menikah beda agama. Jadi permasalahan mereka adalah keluarga. Tekanan dari pihak istri dan tekanan dari pihak suami. Sampai nangis-nangis tuh suami istri tuh di live-nya si RK. Sekitar 8 bulan yang lalu. Akhirnya RK dengan hatinya yang benar-benar polos memberikan solusi. Dan saat itu pun penonton di bawah itu banyak yang support dia. Baik melalui RK maupun langsung ke putrinya. Oke. Setelah itu masih berlanjut nih secara offline. Kita komunikasi otomatis kita minta dong nomor WA-nya si Putri sama nomor WA-nya suaminya si Ivan Fauzi ini yang kita transferin uang. Oke, dia bilang dia mau kos. RK saat itu langsung transfer 1 juta ya teman-teman.
Ya. Pakai uang pribadinya Dari RK. pribadi saya. Ditransferin. Udah nih, saya bilang kita pandu aja terus, kita bimbing, kita mentorin dia. Ini jiwa. Karena dia bilang dia mau masuk Katolik saat itu. Oke. Dengan segala macam keluh kesah dia bilang dia harus anaknya sakit, dia bilang dia nggak punya tempat tinggal, dia bilang dia mau buka usaha. Itu kita pelan satu-satu kita penuhin, step by step. Sampai akhirnya di pertengahan cerita dia buat drama, dia ditinggalin suaminya. Bener RK? Benar. Nah, saya bilang gini, Putri ini kan posisinya agamanya Islam saat itu ya, mau belajar Katolik. Si Ipan ini mengaku dia lahir Kristen dari kecil, dia Kristen dari kecil. Jadi saya bilang, loh kok bisa kayak gini? Akhirnya ya udahlah, kita bilang ya udah kalau Ivan misalnya seperti itu, tinggalkan, nggak apa-apa. Mungkin dia butuh waktu, lupakan dia. Yang penting kamu bisa urus anak kamu dengan baik. Kita pandu lah si Putri ini, selalu kita transferin uang. Dia bilang anaknya sakit, ya kita ajak berobat, ya. Nah saat itu tiba-tiba dia bilang, RK bilang, kamu udah mulai masuk gereja nggak? Pelan-pelan gitu ya. Dia bohong tuh, dia bilang gerejanya tutup. Benar RK? Ya. Dia bilang gerejanya tutup, oke. Makin kesini makin aneh. Makin kesini makin aneh. Jadi saya bilang, ini orang kok kayaknya hanya butuh uang aja ya, tapi kok kayaknya dia nggak ada ketulusan dari hati, benar-benar mau belajar kekristenan. Enggak. Kita masih belum ngeh nih. Tiba saatnya bulan 6 kemarin saya sama RK. Jadi Berakin News, ini kamu saya kasih tahu ya. Saya dengan RK kemana-mana tuh selalu sama-sama. Mau pelayanan offline tuh kami sama-sama, kemana-mana kami selalu berdua. Oke, ini biar kamu tahu kronologinya. Biar next kamu ketika mau angkat berita itu kamu tahu dulu keakuratannya ya. Setelah itu, udah nih. Saya bilang sama RK, si Putri ini mengakunya tinggalnya di Lembang. Kebetulan rumah orang tua saya di Bandung. Jadi saya bilang, RK gimana kalau kita ajak si Putri ketemu? Siapa tahu dia ada kendala dalam mau belajar Kristen ini. Karena kan hal-hal kayak gini kita nggak boleh paksa. Kendalanya apa, yuk kita tanya. Nggak bisa tuh dia ngelak-ngelak terus tuh. Dia ngelak-ngelak terus. Dan WA si Putri ini kebanyakan saya yang bales loh. Sehingga saya tahu motif dia itu mau menjebak suami saya. Mulai tuh dia bikin karangan-karangan cerita. Dia bilang akhirnya dia mengakui apa? Ini saya buka aja ya. Si Putri itu ternyata dia punya perasaan terpendam sama RK. Jadi RK bilang, wah ini perempuan gak beres, motifnya udah lain. Saya bilang sama RK, biarin saya ladenin dulu aja nih WA-nya. Saya pengen tahu sampai saya puas, saya pengen tahu ini sebelum kita hempas ini orang, kita kerjain dia dulu. Mulai tuh, dia karang-karang cerita, dia mulai teror saya, dia mulai teror RK, dia mulai aneh-aneh, dia minta uang puluhan juta, tiba-tiba dia karang-karang lagi, dia bilang dia hamil. Dan sebelum berita ini naik ke permukaan, si Putri itu udah ancam saya terlebih dahulu. Memang dia sudah bilang, saya akan hancurkan reputasi suami kamu, saya akan viralkan dia satu Indonesia. Saat itu saya hanya menjawab apa? Saya bilang, Putri, semoga kamu bertobat ya. Semoga kamu mengingat semua kebaikan-kebaikan yang saya buat dan teman-teman Kristen lain yang buat. Tapi ketika kamu membalas ini, kami nggak usah turun tangan. Kami punya Tuhan yang cukup adil untuk membalas semua perbuatan kamu. Bahkan sampai tadi sore aja, dia masih nge-DM saya pakai akun yang lain. Udah clear Pak, udah selesai. Ya, jadi Berakin News. Boleh saya terserah tanggapin kamu nggak? aja. Boleh saya tanggapin Mau nggak? buat- Ya, gak perlu ditanggapin. Oh, nggak perlu ya sudah. Ya, gak perlu Karena ditanggapin. ini udah Sekarang benar saya ceritanya, tanya, udah real. apakah kamu mau men-take down video itu atau tidak? Sudah ada Bukan, video satu kedua, lagi nggak akan RK, di-take down. saya izin RK, satu lagi RK izin. Jadi gini tunggu aja lah. teman-teman, yang sekarang yang kami hadapi ini sebenarnya bukan lebih beratnya bukan di sosial media teman-teman, bukan. Buat kami sosial media itu ya udahlah sosial media. Tapi teman-teman tahu nggak pertanggungjawaban saya di hadapan keluarga saya, gimana saya menjelaskan ini ke orang tua ke keluarga saya. Kak Kami Sarah, tanya terus-terusan loh. gini Kak Sarah. Kalau Kak Sarah Kalian pikir perhatikan nggak sampai di VT situ kedua mental kamu Berakin itu itu News. hari sudah hancur sampai ke loh dengan keluarga kami, bro. pertanyaan-pertanyaan. Dengerin Kak VT Sarah. kamu itu sudah Kak sampai ke Sarah, keluarga dengarkan. kami, bro. Berarti kamu punya VT motif. kedua itu. Tolong dong pakai hati nurani sedikit. VT Saya punya kedua keluarga, saya di punya adik, saya punya abang, saya punya ito, saya punya tulang, saya punya namboru, saya punya segala macam. Keluarga Iya, saya semua kami punya bertanya. keluarga, bro. Saya dikasih ngomong nggak? Perbaiki ini semua tolong.
Nggak, Hapus Viti lah, kamu tolong. itu Saya kalau minta kamu tolong, nggak hapus take down, video itu. berarti kamu punya motif terselubung dari itu. Saya Biarin minta jangan mute tolong dengan teman-teman. hormat, Coba, tolong. Mas, stop. Hapus Woi. itu. Stop dulu. Dengarkan saya. Stop dulu. Viti Jangan kedua lihat, sudah jangan. menjelaskan semuanya bahwa RK tertipu. RK difitnah dengan adanya wanita itu, mengaku sebagai Sekarang mengaku kamu bisa dihamili. bawa nggak wanita itu? Kalau kamu nggak bisa bawa wanita itu, Itu Viti ke kedua sini, sudah menjelaskan berarti semuanya. kamu- Abang belakin Apakah news, kamu abang bagian belakin berkomplot news. dari orang dari Enggak, Putri? gini, abang berakin news. Keluarga saya itu tidak akan paham. Setelah ada PT 1, ada PT kedua. Keluarga saya nggak paham itu. Orang nggak paham Kasih hal yang tunjuk itu. Kak Sarah. Kasih paham, kasih tunjuk. Makanya ada Nggak Viti bisa. kedua. Abang, Nggak keluarga bisa, saya nggak ini bisa, di nggak Bandung, bisa. di Palembang, bagaimana? Udah mah Semuanya kamu gedein stop saya nah. tiap hari. Kamu stop mah. Biar Kasih saya yang- lihat Viti keduanya. Gak Kelar bisa bro, masalah. gak bisa. Jadi gini. Udah, yang penting kamu udah ini. Sekarang gini bro, ya. Apa? Saya tidak tahu motif kamu apa, motif kalian apa. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu motif Berita. kalian apa. Tetapi berita ya berita. Tetapi berita ketika kita di kantor Berita. polisi, saya masih kasih. Ya, kamu dengar. Ketika di kantor polisi, kamu nggak akan bisa loh membawa berita itu dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari Putri kan? Nah, kamu bisa bawa Putri itu ke sini nggak? Dari Viti Putri, dari Viti Putri. Ya, mana? Putri Vitinya mana? Loh, itu kan ada di yang pertama itu. Mana? Orangnya sudah take down, kabur, hilang, mana? Gak bisa kau Vitinya kan berarti udah tinggal- kerekam. Berarti tinggal Viti kamu saja kan? Yang tersisa, Vitinya ya kan? Putri kan sudah direkam. Ya, berarti tinggal Viti Sudah kamu saja kan? direkam. Iya. Berarti saya nggak mau tahu. Jejak digital itu masih ada. Jejak digital memang masih ada, tapi Viti kamu, apakah Viti kamu untuk membangun Dan sebuah itu narasi? sudah terekam. Kamu Narasi ingin membangun apa? sebuah narasi, benarkah demikian? Tidak. Jadi motif Apa kau yang apa, kami bangun? bro? Teman-teman, Berita. saya tanya, teman-teman. PT-nya kena delik nggak? Mau dilaporkan nggak, teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Mau dilaporkan atau enggak orang ini? RK, kau kalau melaporkan, laporkan ke RK. Silahkan RK. Iya. BAB, Oh, tenang rest aja, area, bro. dan Tenang, semua tenang, Berakinius tenang aja. siap. Nerima Tenang laporanmu. aja, bro. Tenang aja, bro. Serius? Tenang aja. Slow. BAB slow. juga sudah Berarti ngasih sudah Sherlock selesaikan perkara tempatmu ini, ya. kan? Apanya? Hah? BAB udah Apanya? ngasih alamat rumahnya kan? Ya kasih alamat yang jelas dong. Kasih typing alamat KTP-nya mana. Gitu kan, kasih ke Loh, gua. itu udah di Sherlock loh, bukan di Jakarta Kau udah Selatan ini aja loh. udah ITE kok. Kau berbohong di Jakarta Selatan. Oh, aku paham. Siapa yang dimaksud bilang kalian di Jakarta Selatan? dirimu? Hubungannya apa? Dirimu Dengan yang masalah bilang ini di live-mu. Hubungannya apa, bro? Kau Maka berbohong dia di nyambung, live-mu. ya udah. Yang penting gua Aku udah udah paham dapat- gua udah kenapa dapat poinnya. BAB. Kenapa BAB bilang kau berbohong? Karena kau BAB itu yang mana mukanya? Mukanya yang mana BAB? yang kau bilang bukan asuh biasa. Enggak, buka asopsia kan banyak, bro. Mukanya yang mana? Soalnya ada tuh. Ya. Akun-akun Berkelit bukan lagi. asuh biasa kan banyak. Rest area BAB kau sebut. Iya, wajahnya yang mana? Wajahnya yang mana? Aduh, memang kau ini ya. Pantesan kau dibilang Kenapa? berbohong. Kamu kayak Bener. kayak kelihatan Kau bajingan, berstatement bahwa BAB tempat Gua- tinggal di Jakarta Selatan. Tapi bro. nyatanya Enggak, gua nggak tinggalnya bilang bukan di gitu. situ. Gua gak bilang gitu. Selo aja, bro. Ada rekamannya. Wajahmu lain banget. Ada rekamannya loh. Ah, udahlah, bro. Intinya Nah, gua itu udah ada dapat rekamannya wajah lo hari ini, ya. loh. Kau berbohong kan? Jadi gua udah dapat poin gua hari ini. Gua Kau udah tahu berbohong, motif kan? lo, ya. Apa Motif motifnya? lo gua udah tahu. Udah Apa? gua udah tahu. Kita selesaikan aja nanti di ranah hukum Iya, ya. silakan. Oke, bro. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang penting gua udah dapat videonya kan. Dia naik, wajahnya ada. Ya, udah ada kan? Dia yang mengaku, dia yang memposting. Ya udah clear di situ. Udah clear. Mana teman-teman? Kita laporkan teman-teman. Ya. Ya. Kita laporkan teman-teman. Mau alasan kedua atau ketiga, tetapi itu bagi saya untuk membangun sebuah opini liar di hadapan publik. Kita lapor teman-teman. Kita proses atau tidak teman-teman? Kita proses. Saya udah dapat poinnya, bro. Saya udah diskusi dengan orang hukum, saya udah diskusi. Ya. Silakan. Kak. Kak, aduh. Ya. Oh, ini kutipannya ini Bang RK. Enggak apa-apa. Sinyalmu doib sinyalnya. Doib Cek, cek, cek. sinyalnya. Bang RK.
Udah. Udah. Ah, masa doib? Ya, maksudku Udah gini, bagus ini ke kan sini. dia itu sudah tidak ada, ya dia kan nggak ada hubungannya ya dengan masalah Bang RK ya. Jadi kalau memang seandainya dia sudah melewati ranah yang memang sudah tidak benar, nggak apa-apa Bang, gas aja. Teman-teman pasti Ya, backup Bang. ya pasti. Ya. Gas aja Gas Bang, aja. gas. Jangan Saya memang udah gas Bang. dapat sih poinnya. Karena Udah kena dulu. dia Doib sinyalmu, di mana dirimu? diam. Saya Sinyalmu Bang RK, doib. semangat. Oh ya, di mana dirimu? Sinyalmu doib loh. Halo, Kokoal silakan. Shalom Bang RK, shalom. Shalom, shalom, shalom. Iya, kemarin kan udah kita ngobrol ya. Jadi memang tujuan dari, bukan saya membela ya, saya pun juga meskipun saya tidak Hak setuju bicara. dengan VT, ya VT yang disampaikan saya juga sudah menyampaikan, tetapi saya juga berusaha netral karena teman-teman Berakin News juga teman-teman saya juga. Dan saya mau menyampaikan bahwa Berakin News itu netral. Yang pertama harus digarisbawahi dia netral, tidak memihak. Dan kemarin sudah dibuka bahwa ada dari Uclim yang tertipu si Gofur. Jadi Bang RK udah tahu. Dan sudah data-data dikumpulkan memang belum dijadikan VT. Itu salah satu untuk pelajaran kita semua supaya jangan mudah terpercaya. Jangan mudah percaya, kita bantu orang malah kita dihianati. Seperti yang terjadi dengan Bang RK. Dan salah satunya si Gofur juga adalah seorang Muslim yang tertipu juga kemarin menunggu bahkan mengirimkan berapa dana. Jadi seperti itu Bang RK. Jadi menurut saya sih ya harusnya damai-damai lah udah kan di situ netral, Jadi gini bro, tidak memihak. gua sebagai Kristen, gua nggak merasa tertipu bro. Ya, gua sebagai Kristen dan yang memberikan itu adalah teman-teman Kristen pada saat itu. Jadi saya tidak merasa saya tertipu. Tetapi saya merasa bahwa ini adalah saya sebagai orang Kristen yang mempunyai kepekaan dan empati terhadap orang susah. Ya, jika ketika VT kamu seperti itu, ya itu hak kamu. Ketika kamu bilang saya tertipu dalam VT itu, ya berarti itu kamu membangun sebuah opini. Tetapi saya pribadi secara hukum, saya merasakan bahwa saya tidak merasa tertipu. Ya, secara hukum saya akan bilang perasaan saya tidak merasa ditipu. Tetapi saya melakukan itu berdasarkan saya cinta Yesus, saya punya empati terhadap sesama manusia. Meskipun saya ditipu. Ya, kasihilah musuhmu ya, saya kasihi. Dia bukan agama saya, tetapi saya membantu dia. Teman-teman Kristen membantu dia. Jadi polisi akan bertanya, secara hukum akan bertanya, bagaimana perasaan kamu RK? Saya bilang ya, inilah perasaan saya tidak merasa ditipu, tetapi kenapa VT ini membuat saya menipu? Saya udah screenshot semua. Apapun yang terjadi ya, saya udah diskusi, VT kalian kena delik. Gitu. Ya terserah, tapi Bro Kokoal saya respect dengan Bro. Ya, saya tidak punya masalah dengan Bro. Oke Bang, ya Gitu. semoga lah kalau memang mau diselesaikan secara hukum, ya saya juga tidak bisa, itu kan menjadi hak Bang RK ya. Saya cuma bisa menyampaikan, menjembatani supaya, karena di situ pun ada teman-teman kita yang Kristen juga dan yang Islam juga, dan berusaha netral sih di situ. Cuma memang dari narasi yang di VT, jujur secara pribadi saya juga tidak setuju, tetapi tujuannya untuk ya salah satunya membuka juga supaya narasumber atau yang melakukan itu bisa angkat suara juga, dan Bang RK juga bisa klarifikasi, sama-sama saling membuka bukti-bukti, dan akhirnya kan kemarin, dan itu juga mengundang korban-korban yang lain juga. Kalau tidak ada VT itu tidak akan ada korban yang speak up Yang juga. melakukan salah itu satu. masalahnya Bro tidak akan bisa temukan Bro. Si pemfitnah itu Bro tidak akan bisa temukan. Harus dilakukan proses hukum, baru bisa menemukan lewat nomor rekening itu. Lalu polisi itu mengeluarkan surat perintah ya untuk ditindaklanjuti, baru ditemukan dari alamat itu. Ya kan? Jadi kalau Bro ya, ingin orang itu bersuara, itu ndak akan.
Kalian harapkan orang itu bersuara. Kalau dia berani karena benar. Kalau dia benar, fitnahan-fitnahan dia kepada saya itu benar, pasti dia bersuara. Masalahnya orang itu tidak berani bersuara. Tidak berani tunjuk muka. Kau cari sampai lubang semut, kau korek-korek, dia nggak akan. Yang dia lakukan adalah framing dan fitnah. Ya, saya tidak peduli masalah itu, bro. Ya, tetapi ya itu saya tidak peduli masalah itu ya. Tetapi memang gini, bro. Ya, yang menjadi persoalannya adalah mau ada VT kedua dari pihak Berakin News itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa saya bilang tidak menyelesaikan masalah? Karena VT pertama itu membuat sebuah asumsi liar dari para penonton karena dinamika sosial media. Kalau saya sama istri saya ya tidak menjadi persoalan. Kenapa saya bilang tidak menjadi persoalan? Kami berdua tahu persoalan ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah keluarga besar antara saya dan istri saya. Orang bertanya-tanya, bagaimana kami Marlai, kami harus ketemu hadapi layai-layai kami, tulang-tulang kami. Ya, nan tulang kami. Ya, itok-itoknya dia. Gimana dia harus hadapi itu? Saya pun harus menghadapi itu beban terbesar mental kami dilatih, diuji. Ya, kalau kita ya saya secara adat saya sebagai orang-orang timur, ya saya itu pun menghadapi. Kalau saya sih malas tahu. Tapi di hadapan saya dan keluarga istri saya itu yang saya menjadi beban terbesar. Makanya saya bilang motifnya apa? Jawabannya adalah VT pertama, enggak bisa. Ya Bang, Seperti saya itu. hargai memang hak dari Bang RK kalau memang mau menempuh jalur hukum. Tapi sebelumnya saya tanya, Bang RK sudah ada buat somasi atau bagaimana untuk menyampaikan Ya, untuk jalur ya damai atau gimana? itu rahasia saya, bro. Oke, Itu oke. rahasia saya. Oke, Saya enggak nggak bisa apa-apa. ungkapkan. Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu dan saya berusaha untuk menyampaikan juga seperti yang kemarin juga saya sampaikan ke Bang RK dari hasil yang kemarin dan ada yang speak up juga dari korban kan untuk menunjukkan bahwa benar si Putri dan yang bernama Ivan Fauji ya, nomor rekening Ivan Fauji yang menerima dana dalam penipuan yang dilakukan oleh Putri. Itu aja sih Bang RK. Semoga Oke, lah. terima kasih, bro. Saya Nah, nggak tahu gimana caranya lagi untuk mendamaikan ini karena saya juga berada di tengah. Saya tidak memihak ke sana atau ke sini. ya Saya pengen enggak memang menjadi persoalan. membela Oke, saya sesama respect bro. dengan bro ya. Saya respect dengan bro ya. Terima kasih Oke, Pak. thank you, Terima bro. kasih Ya, Terima kasih. God ya, bless you. God bless you. ya. God bless you. Ya, ya. Saya enggak peduli. Ya, saya anggap kamu sebagai ya apakah kamu membuat sebuah opini untuk menjatuhkan karakter saya ya itu kita selesaikan aja ya. Ya. Sampai udah di ranah hukum saya nggak ada bilang Bang RK kita sesama Kristen Bang RK minta maaf ya Bang RK salam damai nggak ada bro kayak gitu nggak ada. Nggak ada kayak gitu nggak ada cerita itu bro yang kayak gitu udah nggak ada ya. Sampai di ini baru kau bilang, aduh minta maaf Bang RK, kita sesama Kristen, ya atau kita begini, ya kita saling mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan saling mengampuni. Nggak ada kayak gitu bro, nggak pakai lagi gua. Hati gua udah nggak ada, nggak ada. Ya, karena lu ngotot-ngototan, lu keras, ya udah, gua juga bisa keras bro. Ya harga diri bagi gua harga mati bro. Ya itu prinsip, harga diri harga mati. Ya buktikan kita lihat bro. Saat dimana kalian tidak menyadari saya membuat laporan, nah itu. Enggak, bukan sampai di sini. Ya, bukan sampai di sini aja. Enggak, prinsip gue enggak kayak gitu. Ya, intinya gitu. Jadi enggak ada istilah tipu, gue ditipu, enggak. Gue menolong orang siapapun itu. Saya menolong orang siapapun. Saya enggak kaya. Ya, tetapi saya menolong orang itu bentuk saya mengasihi Tuhan saya. Itu prinsip saya. Ya, bukan saya ditipu, tetapi mau kau menipu saya, mau kau menjahati saya, prinsip saya adalah menolong orang adalah bentuk cinta saya terhadap Tuhan saya karena Tuhan saya mencintai saya. Itu prinsip saya. Jadi tidak ada istilah bilang RK ditipu, enggak. Saya menolong karena Tuhan saya mencintai saya. Ya.
Tuhan saya mencintai saya. Dan saya mencintai Tuhan saya harus mencintai sesama saya. Meskipun dia beda agama, itu ajaran dari Tuhan saya. Ya, ajaran. Tetapi kalian mengambil itu berita yang belum tentu benar dan tidak benar. Kalian pakai itu, apakah benar ingin menjatuhkan karakter saya? Itu hak kalian. Tidak akan bisa kalian jatuhkan karakter saya. Karena apa? Tuhan garda terdepan di depan saya. Ya. Ya, berbahagialah kamu dihina, difitnah, berbahagialah kamu. Makanya satu hal saya bilang teman-teman. Maaf, saya udah nggak percaya dengan murtadin-murtadin itu. Murtadin-murtadin yang kayak gitu, itu saya nggak percaya. Bener, kata teman saya, Bang RK, lebih baik kita percaya dengan orang-orang yang Kristen sejak lahir. Ya, daripada yang murtadin-murtadin kayak itu, Bang RK, hati-hati. Jujur itu. Ya, itu jujur. Ya. Karena apa? Sifat kadrunnya masih melekat. Sifat kadrunnya masih melekat, teman. Susah. Ya. Disuruh belajar. Ya. Tapi apa? Karakter kadrunya masih melekat. Jadi apa? Senang tuh menggoreng-menggoreng berita, membuat ini seperti itu. Kenapa? Ya, kenapa? Sifat kadrunya melekat, bro. Berat. Ya, berat. Ya. Ya. Masih terbawa-bawa ketika masuk Kristen. Makanya gue saranin, lo kagak usah masuk Kristen, bro. Kualitas Kristen itu jadi hancur. Image kekristenan itu jadi rusak. Ya, karena apa? Kamu masih membawa itu, masih latah, ya betul itu. Masih latah. Ya, nggak usah masuk Kristen, malu-maluin, ya, malu-maluin, bro. Ya. Masih mendarah daging, iya betul itu bro, mendarah daging. Masih melekat teman-teman ya. Jadi orang-orang yang seperti itu, aduh, maka saya bilang udahlah. Saya sekarang orang bilang Bang RK mau murtad, Bang RK mau murtad. Hey, stop kau tipu-tipu dengan saya. Udah nggak percaya saya. Udah nggak percaya saya ya. Apalagi ngomong-ngomong murtadin, gak percaya omongan kalian. Ya udah nggak percaya saya bilang murtadin. Ya, lebih baik saya menangani kalau yang mau murtad atau terima Yesus itu yang orang-orang tua. Nah itu yang saya tangani ya. Ya, ya udah saya udah nggak percaya jujur ya. Ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Saya teman-teman ya. Ya kita membuka ruang seperti ini ya teman-teman ya. Saya sebenarnya mau fokus ke penginjilan dan pengajaran saja ya. RK nggak berani laporin. Paling. Ya lihat aja ntar. Lo bilang gua nggak berani laporin ya lihat aja ntar bro. Lihat aja. Ya. Lihat aja. Lo pikir gua main-main. Waktu yang tak kau pikirkan. Tenang aja bro, tenang aja ya. Ya, masalah kita sudah selesai ya. Koko Alo udah naik sebenarnya udah selesai, tapi lo masih membangun opini. Ya, ada bisalah dapat gratis ya kan? Apa nama prodeo dari mata pisau. Boleh lah. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafa MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya,
dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Dan apa yang terjadi ini mengingatkan saya saat saya dulu menangani sebuah kasus perseteruan antara Pastor Sarah dengan yang namanya Joshua Tewu. Pastor Joshua Tewu. Dua orang pendeta berantem, saya yang jadi penengah, saya yang jadi hakim yang adil. Bagi teman-teman yang sudah nonton saya dari zaman dulu, pasti familiar ya. Dari zaman masih HMC, pasti tahu betul. Kalau enggak, kalian boleh ketik ya, perseteruan Joshua Tewu versus Pastor Sarah gitu. Atau rudal tai lalat. Skandal rudal tai lalat di Kalibata. Kenapa saya bilang mirip? Ada cerita di mana Joshua Tewu lewat istrinya, yaitu Pastor Esther Rumapea, ya, istri dari Pak Joshua Tewu, itu menghubungi saya. Jadi Ci Esther ini meminta tolong agar saya menurunkan video tersebut, lantaran video tersebut viral di tengah keluarga besar mereka. Dia nggak mau mamanya nanti jadi kenapa-kenapa atau sakit atau kenapa, lantaran dipertanyakan oleh saudara-saudaranya apa benar suaminya memperkaos ya, mencoba memperkaos Pastor Sarah. Dan ini mirip dengan yang terjadi dengan RK. Sarah Aritonang meminta video tersebut agar dihapus karena keluarga besarnya sudah dengar hal itu dan sudah mempertanyakan, dan mereka itu kelabakan dalam menjawab. Mereka itu kebingungan bagaimana untuk menjelaskan kepada keluarga besar. Apalagi ini bisa dianggap sebagai aib yang sangat memalukan. Kalian bisa bayangkan ya teman-teman, bagaimana tanggapan keluarga dari pihak Sarah Aritonang dalam memandang RK. Pasti kan muncul itu omongan-omongan. Suamimu ngomong paling alkitabiah, sok paling mengerti tentang firman Tuhan, dikit-dikit bawa firman Tuhan, tapi ternyata kelakuannya bejat, kelakuannya cabul, bahkan sampai menghamili anak orang. Kalian bisa bayangkan, orang-orang bertanya seperti itu kepada Sarah maupun kepada mamanya. Oh, menantu kamu itu menghamili lu. Oh, gimana kabar anakmu setelah suaminya menghamili perempuan gitu. Itu shock itu teman-teman. Itu shock sekali pasti. Karena kita tahu yang namanya orang tua itu pastilah sangat mencemaskan kondisi anaknya. Pastilah sangat sedih kalau ada sesuatu yang menimpa anaknya. Apalagi dalam hal ini ya, kabar seperti ini tentu saja yang dianggap sebagai korban itu selain si putrinya, tentu saja adalah Sarah Aritonang ya. Apapun ceritanya, ada suami yang selingkuh sampai menghamili seorang wanita, itu si perempuan tuh mukanya mau taruh di mana itu? Istrinya itu. Inilah yang sedang dialami oleh Sarah Aritonang itu. Dan sebenarnya BAB dan juga Sandi Permana seharusnya lebih bijak lah dalam hal ini gitu. Apapun cerita, ini sudah sangat viral, sangat berbahaya. Berbahayanya tentu saja untuk kesehatan keluarga dari Kak Sarah Aritonang. Seharusnya Anda beritakan sesuatu yang netral, yang berimbang. Saya saat beritakan tentang Pastor Sarah versus Pastor Joshua Tewu, kedua belah pihak saya berikan kesempatan yang sama, kesempatan yang adil. Yang satu jelaskan versi dia, sedangkan satu lagi juga menjelaskan dari sudut pandang mereka. Sehingga bisa kita ambil sebuah sebuah titik tengah, sebuah kesimpulan, sebuah analisa yang tentu saja punya sumber referensi yang jelas. Bukan asal kita menyimpulkan. Itu yang saya lakukan dulu dan alhamdulillah saya berhasil membuat kedua belah pihak tenang, kedua belah pihak akhirnya membuat gencatan senjata. Walaupun belum damai ya. Belum damai, tapi minimal gencatan senjata.
berjanji tidak akan duluan menyerang. Itu jauh lebih bagus dibandingkan Anda malah membuat ini melebar kemana-mana, apalagi dengan data referensi yang sangat-sangat sedikit, teman-teman. Sudah dikatakan sampai hari ini putrinya belum berani muncul, dan data yang dipakai oleh tim Berakin News itu hanyalah VT-VT yang pernah dia tampilkan, yang sekarang sudah dia hapus. Sudah dihapus, teman-teman. Dan sekali lagi ya, saya melihat bahwa Berakin News ini memang kurang lah dalam membuat sebuah berita. Hanya heboh-heboh, tapi nggak bisa menggali lebih dalam, tidak punya kemampuan untuk eksploitasi lebih bagus, untuk mencari-cari informasi yang lebih akurat lagi, ya tentunya. Dan di sini itu cukup kita sayangkan. Dan seharusnya ada satu momen di mana tim dari Kak Sarah Aritonang maupun RK diberikan kesempatan juga untuk menceritakan versi mereka. Dan sekali lagi, biarkan penonton yang menilai. Biarkan penonton yang menilai. Biarkan audiens masyarakat yang menilai kira-kira make sense gak cerita yang disampaikan. Kira-kira menurut kalian mana yang benar? Cerita yang versi ini atau versi sebaliknya? Sekali lagi ya, kalau kalian nanya saya secara pribadi, yang saya sayangkan adalah yang pertama. Kenapa begitu gampang ngasih sampai 5 juta dalam sekali transfer? Ini cukup mengejutkan, teman-teman. Orang bisa transfer sampai 5 juta, itu tentu saja kalau sudah kenal lumayan dekat atau cukup baik. Atau mungkin ada yang menjaminkan. Contoh, saya nggak dekat sama si A, tapi misalnya Kores bilang, udah pinjamin, saya yang menjamin. Saya yang pastikan kalau ada apa-apa nanti kamu cari saya. Itu mungkin dipertimbangkan. Sedangkan yang kasus ini kan nggak seperti itu. Terus yang kedua, dikatakan RK dia nggak pernah ketemu. Aneh sekali. Kalau nggak pernah ketemu, kenapa Anda begitu pingin sekali untuk merespon hal-hal seperti ini? Bahkan istri Anda mengatakan komunikasi-komunikasinya cukup intens dan berarah itu ke masalah kemesraan, masalah cinta dan sebagainya. Untuk itu, ya kita tanya lagi yang ketiganya. Kenapa nggak ditampilkan bukti-bukti percakapannya? Kan Sarah Aritonang mengatakan bahwa dia yang merespon, dia yang membalas chattingan selama ini. Tunjukkan dong chattingannya. Untuk membuktikan, ya si perempuan ini arah chattingnya mulai fluffing, mulai menggoda-menggoda. Ya, ada flirtingnya gitu. Ada coba menggoda yang namanya si RK ini. Kalau enggak, ini kan cuman klaim sepihak, cuman omongan sepihak. Ini yang saya paling malas sebenarnya, teman-teman. Apalagi yang nyampaikan adalah orang yang, mohon maaf ya, reputasinya juga belum ada. Saya nggak bilang reputasi buruk, tapi belum ada gitu. Cobalah, tunjukkan dalam bentuk data, ini loh chattingan saya dengan si perempuan ini selama itu. Ya terbalik ya. Jadi perempuan itu selama ini. Jadi ini bukti chattingannya, dimulai tanggal berapa, chattingan pertamanya seperti apa, komunikasinya seperti apa, dibeberkan dengan lengkap. Itu baru enak. Baru kelihatan siapa yang ngerayu siapa. Takutnya rupanya RK yang ngerayu si perempuan. Takutnya kan begitu. Sehingga si perempuan makin menjadi. Sehingga terjadilah ya saling kasih mengasihi gitu. Kan mereka bilang ajaran kasih. Artinya terjadi saling kasih mengasihi sampai bunting. Bisa jadi kan? Bisa jadi teman-teman. Jadi balik lagi, mana bukti ceknya? Bukankah paling simpel menunjukkan bukti chattingan yang Anda miliki? Sehingga argumen Anda itu lebih kuat, lebih berlandaskan data. Jadi buat istri RK, kita mengerti perasaan Anda. Tapi ya mau gimana? Udah kadung viral, kadung terkenal. Seharusnya Anda lawan berita viral tersebut dengan membuat berita viral yang tidak kalah viralnya, tapi dengan data yang lengkap dan jelas. Untuk mematahkan viral dari video Berakin News yang mengatakan suami Anda RK menghamili wanita tersebut alias Putri. Kalau memang Sarah Aritonang pingin, ya udah silakan. Tampilkan datanya dan saya sendiri siap memediasi.
karena viral memviralkan itu adalah salah satu tugas utama di channel ini. Salah satu hal yang memang familiar dengan kami, spesialis kami. Ya, jadi mau diviralkan, yuk sini. Saya bantu. Tapi sekali lagi tunjukkan data. Ini loh chattingan mereka selama ini. Ini loh alasan dikasih duit karena ada permintaan. Misalnya minta apa gitu kan. Dijabarkan dengan jelas, lengkap, dan ya sangat terang benderang. Mungkin itu aja teman-teman. Dan sekali lagi sebenarnya nggak ada salahnya Berakin News, udahlah hapus saja lah. Kenapa sih ngotot sekali harus wani piro gitu? Bukankah rezeki Allah yang ngatur? Saya nggak ngerti ya kenapa ada orang nyari rezeki dengan cara memeras atau blackmail seperti ini. Ini kan jelas pemerasan teman-teman. Mau dihapus minta duit gitu kan? Ya macam di film-film mafia gitu. Oh skandalmu jangan kami tampilkan, boleh minta uang gitu kan? Uang tutup mulut. Kalau nggak ditutup mulutnya nanti keluar-keluar kemana-mana gitu. Ya sangat disayangkan. Oke, dan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa juga supaya makin seru dibeli nih mau di madunya teman-teman. Jadi ada link pembelian madu yang saya taruh di deskripsi video. Di mana madu yang kita jual adalah madu asli. Ada madu hitam baduy juga, madu teos dan sebagainya. Dimulai dari harga 30.000 untuk setengah kilo. Bayangkan setengah kilo madu asli bisa kalian dapatkan hanya mulai dari Rp40.000. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.